Makan ketoprak jangan Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Teman-teman mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk melakukan ibadahnya dan aktivitasnya. Selanjutnya, izinkan dan perkenalkan saya, Fadil Muharom, selaku moderator yang akan memoderisasi webinar pada kali ini. Dan insya Allah, webinar kali ini adalah webinar ke-6 pada rangkaian acara Masisir Expo PPMI 2024 dengan tema Meniti Karir di Bidang Hukum Islam, Pandangan dan Pengalaman. Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 10 waktu Kairo sampai selesai di Zoom meeting kali ini. Dan selanjutnya, karena pemateri sudah berada di tengah kita, mari kita sapa pemateri kita kepada Ustadz Ferry. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair, sehat. Gimana Masya kabarnya Ustaz Fadil? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk memberikan motivasi-motivasi dan pengalaman serta materinya untuk hari ini Ustadz. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Amin amin ya Rob. Izin memperkenalkan acara kita juga Ustadz. Insya Allah acara kita bernama Masisir Expo PPMI 2024. Kenapa dikenakan Masisir Expo? Karena ini adalah acara pemberdayaan. Artinya seluruh rangkaian acaranya dan seluruh output-outputnya, manfaatnya akan kita sebarluaskan ke seluruh Masisir. Baik mereka yang masih DK, yang masih DL, yang kuliah, dan bahkan yang sudah alatul ataupun mau alatul atau fresh graduate. Karena rangkaian ini terdiri dari Karir Expo, UKM Expo, dan pemberdayaan alumni. Artinya di Karir Expo kita akan berusaha untuk mewadahi teman-teman mendapatkan informasi peluang seputar karir dan info magang. UKM juga insya Allah akan kami berdayakan untuk sekiranya memperkenalkan kepada mahasiswa dan untuk membantu mahasiswa menemukan jati dirinya, dan pemberdayaan alumni seperti yang kita lakukan sekarang artinya mengundang seluruh alumni kita yang sudah sukses dan berkiprah untuk memberikan motivasinya dan nasihatnya untuk kita semua Ustaz. Dan lagi-lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Magister Expo PPMI 2024 yang insya Allah akan dibawakan dan disampaikan oleh pakarnya langsung, dan yang mana beliau sendiri adalah salah satu tokoh dan alumni Masisir kita, yaitu Dr. Ferry Ramadansyah LC MH PhD. Tentu beliau bukan saja apa namanya memiliki rekam jejak kuliah yang bagus. Artinya selain beliau S1 di Universitas Al-Azhar Kairo, S2 di IAIN Sumatera Utara dengan prodi Hukum Islam, S3 di Fakultas Syariah Universitas Kairo dan PhD, tapi beliau juga adalah seorang yang aktif untuk menjadi guru, untuk menjadi pengajar dan mengisi seminar-seminar dan webinar baik di Mesir maupun di Indonesia, dan beliau juga adalah salah satu founder MCC yang ada di Mesir. Dan karya-karya beliau juga sangat banyak, jadi insya Allah tidak diragukan akan apa namanya pengetahuan dan pengalaman beliau. Mungkin langsung saja, insya Allah aku akan membacakan tentatif acara pada kali ini. Tentatif acara kita yang pertama adalah, alhamdulillah kita sudah melakukan open Zoom yang mana dari jam 10 sampai 10.45, terus pembukaan 10.45 sampai 10.50, dan insya Allah selanjutnya akan dilakukan apa penyampaian materi, yaitu oleh Dr. Ferry Ramadhansyah selama 60 menit atau 1 jam tanpa adanya interupsi, karena di akhir pemateri insya Allah akan ada sesi tanya jawab Ustadz. Dan teman-teman semua diharapkan juga untuk menggunakan dengan baik agar bisa mendapatkan ilmunya, manfaatnya, dan pengalamannya. Dan bisa ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan. Selanjutnya habis itu nanti akan ada penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama. Dan yang terakhir ada closing statement serta penutup. Mungkin untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Ferry Ramadhansyah, waktu 60 menit. Mungkin sebelum dimulai boleh teman-teman panitia menampilkan ininya, PPT-nya, atau ntar Ustaz. Boleh dari sana menampilkannya?
Oke, boleh teman-teman panitia ditampilkan PPT-nya. Oke, terima kasih karena sudah ditampilkan. Waktu dan tempat kami serahkan Ustadz. Tafadhol bikum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih khususnya kepada moderator kita pembawa acara hari ini, Ustadz Fadil Muharram. Dan Masya Allah, nih, Ustadz Fadil Muharram ini saya mengenal cukup baik karena adik salah satu eh, adik di organisasi ya di Pelajar Islam Indonesia di perwakilan PII yang ada di Mesir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada umumnya kepada adik-adik pengurus PPMI saat ini yang sudah memberikan kesempatan dan telah menyelenggarakan acara Maksisir Expo yang menurut pribadi saya ini acara yang ditunggu-tunggu ya oleh banyak masisir karena acara Masisir Expo ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fadil tadi menjadi sebuah barometer ataupun acuan ya buat para masisir pada umumnya baik yang sedang ongoing menempuh pendidikan di S1 bahkan tadi dikatakan ada yang sebelum masuk S1 juga yang ingin menempuh pendidikan Al-Azhar hingga mungkin teman-teman adik-adik sekalian yang akan atau sudah melaksanakan pendidikan S1 atau sedang ongoing di program pasca sarjananya. Mengingat beberapa pendidikan, kalau misalnya kita lihat ya, karakter pendidikan yang dibangun oleh institusi-institusi pendidikan di dunia gitu, dan corak pendidikan yang ada saat ini, ya walaupun nanti kita akan bisa melihat ya sedikit perbedaan ya antara corak pendidikan yang ada di Timur Tengah dan yang ada khususnya di Indonesia atau nanti kita menyinggung pendidikan yang ada di luar negeri yang lain begitu ya. Mengingat bahwa biasanya pendidikan itu diselenggarakan dalam rangka untuk mencetak SDM yang unggul dengan tujuan untuk mempersiapkan di dunia kerja gitu. Jadi ada proses yang disebut dengan orientasi ke skill keahlian atau dunia kerja yang setiap lembaga-lembaga pendidikan ketika mahasiswa itu masuk di sebuah perguruan tinggi, dia diarahkan untuk menjadi apa setelah tamatnya gitu ya. Nah, maka dari itu di sini nanti kita akan coba mendiskusikan dan mungkin tadi seperti tadi yang disampaikan walaupun waktu maksimal yang diberikan 60 menit, saya usahakan bisa menyampaikan kurang dari 60 menit hingga waktu yang tersisa itu lebih banyak kita diskusi saja ya. Karena memang saya secara pribadi itu prefernya memang lebih banyak diskusi gitu. Jadi kita anggap 60 menit ke depan dengan batas waktu maksimal itu sebagai pemantik atau pengantar diskusi kita saat ini. Baik, hadirin adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tema kali ini saya ditugaskan untuk berbicara sedikit tentang pengalaman saya dan dimintakan untuk mengarahkan sebenarnya ketika kita berbicara tentang salah satu program studi atau jurusan hukum Islam yang dalam banyak kampus atau universitas-universitas Islam, ya wabil khusus kita sebut ya kalau misalnya di Al-Azhar sendiri disebut dengan kuliah Syariah wal Qanun gitu ya, Fakultas Syariah dan Qanun undang-undang gitu ya. Maka kita mengangkat satu tema yang kita sebut dengan sarjana hukum Islam karena biasanya begini, kalau kita berbicara dari sudut pandang sebuah universitas itu ibaratnya sebuah pabrik ya. Pabrik yang mencetak produk-produk yang ketika
keluarkan itu siap dipasarkan gitu ya, siap diterima oleh pasar masyarakat gitu. Maka fakultas itu sendiri atau dalam rumah besarnya yang kita sebut dengan universitas adalah pabrik yang mencetak layaknya ya sebuah pabrik mengeluarkan alumni-alumninya itu menjadi siap pakai di masyarakat gitu ya. Nah, maka kalau kita melihat lebih lanjut ketika kita berbicara nih salah satu kuliah fakultas yang ada di Al-Azhar gitu ya. Yang notabene-nya kita sebutkan rata-rata ya, semua rata-rata mahasiswa itu paling banyak itu kan kuliah itu kan di Universitas Al-Azhar, walaupun ada beberapa di universitas-universitas yang lain gitu ya. Tapi Al-Azhar ini menjadi barometer gitu ya. Al-Azhar menjadi barometer. Maka kita temukan tuh ada satu fakultas yang disebut kuliah Syariah ya wal Qanun dengan syu'bah misalnya kuliah Syariah Al-Islamiyah. Ya, dan tentunya ya, dalam penyelenggaraannya meskipun dibedakan antara banin dan banat ya dan banat itu disebut dengan kuliah dirosah Islamiyah tapi pada intinya pada prakteknya itu sama gitu ya. Jadi yang banat juga ketika dia bergabung ya masuk dan tercatat muqayyad di Al-Azhar di kuliah dirosah Islamiyah itu yang Farul Banat dan dia mengambil jurusan di kuliah Syariah Islamiyah, di jurusan Syariah Islamiyah itu separalel ya. Dan kita menyebutnya orang-orang yang bergabung belajar di kuliah Syariah wal Qanun tadi itu mereka setelah menamatkan masa pendidikan selama 4 tahun kurang lebih itu akan menjadi seorang sarjana syariah atau yang lebih populer kita sebut dengan sarjana hukum Islam gitu. Lantas apa saja yang perlu kita ketahui dari setiap proses perjalanannya gitu ya. Dan kira-kira nih kalau misalnya sudah selesai kuliah gitu ya persiapan akademik lanjutan seperti apa yang harus kita tempuh gitu ya ketika ada sebagian teman-teman yang berorientasi dan ngerasa nih secara idealisme masalah kalau misalnya kuliah di S1 saja belum cukup gitu pengen di S2 S3 apalagi kalau yang berorientasi mereka ini ingin menjadi seorang akademisi di bidang hukum Islam gitu ya. Nah, tentu juga ada satu poin yang sangat menarik ya ketika berbicara perkuliahan kita singgung tadi bahwa kuliah kampus itu merupakan pabrik yang menciptakan produk-produk siap dipasarkan di tengah masyarakat. Maka peluang karir apa yang bisa kita dapatkan saat kita memilih nih jurusan syariah wal qanun gitu ya atau syariah Islamiyah sendiri atau kemudian syariah wal qanun ya. Walaupun untuk era sekarang kalau misalnya saya tidak tahu pasti ya berapa data sekarang teman-teman yang mengambil jurusan syariah wal qanun tapi ada sebagian mahasiswa yang masih bertahan ya untuk mengambil jurusan syariah wal qanun tersebut. Maka ada nggak peluang karir secara khusus yang linear dengan apa yang kita pelajari gitu ya? Ya pastinya semua jurusan itu terbuka untuk peluang karir yang telah yang ada di masyarakat kita. Serta yang paling penting nih di sini nih, selain persiapan akademik lalu peluang karir gitu ya. Sebenarnya kreativitas apa yang bisa kita timbulkan sehingga ketika kita berbicara tentang pendidikan sebagai sarana pembentukan SDM kita manusia skill ya katakannya dengan tujuan untuk memperoleh peluang karir tapi sesungguhnya yang menentukan itu adalah bukan karena sebatas kita memiliki skill saja ya atau terbukanya peluang karir yang begitu luas, tetapi yang paling menentukan adalah sejauh mana kita memiliki kreativitas dalam diri kita ya untuk terjun ya dalam dunia kerja itu sendiri. Nah, gitu. Maka dari tiga sisi ini kita coba mendiskusikan. Nanti saya akan coba sampaikan dari beberapa pengalaman saya dan beberapa informasi saya yang terima gitu ya. Karena memang secara khusus perlu juga saya sampaikan ya saya semasa S1 itu selesai tahun 2009, di tahun 2010 itu sudah mulai aktif mengajar. Jadi memang lebih ke akademik oriented ya. Jadi mulai mengajar baik di sekolah, lalu kemudian beberapa perguruan tinggi saya masuk, lalu kemudian di 2003 saya selesai pendidikan S2 saya, di 2013 maksudnya, S2 saya selesai dan saya mulai
beberapa perguruan tinggi saya ngajar dan lain sebagainya gitu. Hingga tahun 2017 saya kembali ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan S3 saya dan selesai tahun 2023 gitu. Jadi selama masa pengalaman saya kurang lebih 7 atau 8 tahun di Indonesia, lalu kemudian 6 tahun di Mesir, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan terkait dengan 3 poin yang akan kita diskusikan ini. Baik, mungkin slide berikutnya boleh dilanjutkan. Oke, nah, maka yang menarik adalah ya, menarik adalah karena kita berbicara tentang tema hukum Islam ini. Tema hukum Islam wabil khusus ketika berbicara di Al-Azhar, mahasiswanya mengambil jurusan kuliah syariah Islamiyah atau syariah wal qanun tadi, setidaknya ada 4 poin penting ya kalau kita mau melihat ya, menganalisis kenapa kajian syariah itu lebih diminati gitu ya. Dan bahkan ya, mungkin ya di antara kita di sini peserta hadir ada yang bukan jurusan syariah ya, walaupun temanya ini ada tema syariah. Tapi saya yakin yang hadir webinar saat ini adalah jurusan lebih banyak jurusan syariah. Karena memang walau bagaimanapun ketika kita mengambil jurusan syariah itu, jurusan ini lebih konkret dan lebih real serta lebih banyak dipakai di masyarakat. Ini mau tidak mau ini harus kita kita akui tanpa menafikan jurusan-jurusan lain ya. Misalnya ya, misalnya ada kuliah Lughoh, lalu kemudian ada kuliah Dirasah Islamiyah, ada kuliah Usuluddin dengan berbagai jurusan masing-masing gitu ya. Tapi terus terang faktanya di lapangan adalah masyarakat kita itu yang paling banyak butuh informasi itu adalah tentang keilmuan syariah gitu. Nah, apa saja keilmuan syariah nanti kita akan diskusikan lebih lanjut ya. Walaupun nanti dalam slide yang saya paparkan ini rujukannya itu lebih banyak kepada praktik ataupun implementasi keilmuan syariah yang sudah dilakukan penjurusan atau program-program studi yang ada di kampus-kampus Indonesia. Tapi nanti kita coba bisa matchingkan gitu ya. Nah, maka poin pertama yang ingin kita sampaikan, jadi teman-teman yang mengambil jurusan syariah biasanya itu diminati karena memang persoalan syariah itu adalah persoalan yang paling banyak menyentuh aspek sosial kemasyarakatan langsung. Gitu. Kenapa kita katakan? Nah, saya selalu sampaikan dengan adik-adik yang non syariah, artinya apakah dia ngambil di jurusan Usuluddin, lalu di Fakultas Usuluddin, ya baik jurusan tafsir, hadis, akidah, filsafat, atau di Fakultas Lughah sendiri, atau di Fakultas Dirosah, atau Fakultas Dakwah, kuliah dakwah, semua ini saya selalu sampaikan begini, apapun yang antum ambil di jurusan di fakultas-fakultas antum yang non syariah tadi ya, antum jangan pernah lupakan apa yang disebut dengan keilmuan fikih gitu. Kenapa? Karena ketika antum balik ke Indonesia, antum itu jadi seorang ustaz dan dai yang itu ditanya seputar fikih gitu ya. Tentang masalah ibadah, tentang masalah muamalah, sebagian pertanyaan tentang misalnya masalah jinayah, ya hukum pidana, hukum perdata gitu ya. Sampai-sampai mungkin kalau yang ngambil jurusan-jurusan selain syariah, kita katakan kalau muncul pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan jurusan yang ada, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat tertutup atau sangat kita katakan hanya spesial di bidang di ranah-ranah akademik saja gitu. Misalnya pertanyaan tentang hadis gitu ya, status hadis dan lain sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak populis gitu ya, tidak ditanyakan oleh banyak di masyarakat. Walaupun kita ketahui ya, ada sebagian misalnya nih ada para ustaz, para dai, gitu kita katakan ceramah di tengah masyarakat itu ditanya apa status hadisnya, tapi tidak semua masyarakat yang menanya status hadisnya gitu. Atau ditanya apa tafsir ayat ini, itu tidak semua masyarakat. Terlebih lagi misalnya di jurusan Usuluddin gitu kan, sangat jarang kita temui ada masyarakat yang mempersoalkan tentang persoalan perdebatan akidah ahlul kalam, itu sangat jarang sekali gitu ya. Begitu juga dengan yang lughah gitu ya. Pertanyaan nahwu sorof itu jarang sekali di masyarakat kecuali yang semua jurusan-jurusan non syariah pertanyaan itu akan muncul kapan ketika dia ngajar di bangku sekolah atau ketika dia ngajar katakan di perkuliahan atau ketika dia berada di dalam forum-forum ilmiah. Nah, sementara saat dia berada di masyarakat ya
pertanyaan yang muncul rata-rata adalah pertanyaan syariah. Kalau lebih spesifikkan lagi, pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan tentang fikih. Dalam bab apa? Bab ibadah, gitu ya. Maka keuntungan kita bagi yang kemudian di syariah itu sama seperti kita katakan ya, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui, gitu ya. Sekali kita belajar, maka materi pelajaran-pelajaran kita itu sangat berguna ketika kita terjun di masyarakat, gitu ya. Yang kedua, ya, kajian syariah ini juga lebih diminati. Kenapa? Karena orang-orang yang lulusan syariah, orang-orang yang lulusan hukum Islam itu berpotensi besar untuk menempati jabatan-jabatan ataupun peluang-peluang karir di mana? Di bidang hukum serta pendidikan. Nih begini. Nah, kalau di bidang hukum sudah pasti spesifik. Kalau bukan lowongan pekerjaan dari nanti yang kita lihat ya secara spesifik nanti kita lihat ya yang berkaitan dengan bidang hukum itu pasti lowongan pekerjaan itu mensyaratkan dia harus anak syariah, dia harus anak lulusan hukum, gitu ya, hukum Islam ya dalam konteks ini ya, gitu ya. Nah, kenapa? Karena memang sangat mustahil bagi anak-anak yang lulusan dari fakultas non hukum itu untuk diterima menduduki atau menempati posisi-posisi di lembaga-lembaga hukum yang ada di Indonesia ya apakah itu pengadilan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan ini juga faktanya dan dalam uh, proses karir dan kencah katakan peluang kerja yang ada di Indonesia tidak sedikit hakim-hakim yang di Indonesia itu ketika direkrut mereka yang punya background dari Timur Tengah gitu ya. Saya punya teman adik kelas waktu itu dan itu dari beliau dulu semasa di Mesir itu aktif di tahun 2008 2009 gitu ya. Kebetulan adik satu organisasi juga dari pelajar Islam Indonesia. Waktu pulang dan beliau itu dari Sumatera Barat, waktu pulang mengikuti ujian setelah beliau S2 di Indonesia mengikuti ujian kehakiman dan saat ini lulus menjadi seorang hakim gitu. Karena pertanyaan yang waktu diajukan saat menjadi hakim itu adalah baca kitab gitu ya, menjelaskan kitab-kitab fikih yang ada ya, soal-soal yang sesungguhnya kita sungguh sangat menguasai gitu ya. Nah, jadi makanya di peluang di dalam praktisi di bidang hukum anak-anak syariah ini terbuka peluang besar buat mereka. Lalu kemudian pendidikan. Nah, inilah yang menjadi unik ini. Secara umum sebenarnya bahwa sesungguhnya kita yang mengkaji agama walaupun tidak punya background pendidikan ya. Kalau dulu di tahun 2010 era 2010 ke bawah itu ada kebijakan beberapa sekolah dan instruksi dari Kementerian Pendidikan semua guru itu diharuskan memiliki akta 4. Jadi semacam sertifikasi mengajar yang diperoleh di perguruan-perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan gitu ya untuk yang non guru gitu ya. Tapi ya saat ini siapapun bisa menjadi guru hanya bermodalkan ijazah S1 di bidang masing-masing gitu ya. Maka anak syariah secara khusus dan umumnya kita yang tamat di Al-Azhar itu punya peluang besar untuk mengajar di pesantren atau di sekolah-sekolah bahkan sekolah umum sekalipun yang ada mata pelajaran agama untuk menjadi guru di sana ya. Terlebih lagi mungkin sebagian teman-teman yang ketika menyelesaikan S1 pendidikannya, lanjut kemudian pendidikan S2, minimal dengan mengantongi ijazah master dalam bidang hukum Islam itu sudah bisa menjadi dokter, bisa menjadi dosen ya yang bisa mengisi mata kuliah yang ada di perguruan tinggi di Indonesia baik swasta ataupun negeri gitu ya. Jadi ini peluang kedua ya. Karena kajian syariah itu diminati ya setidaknya karena apa ya bisa menjadikan orang-orang yang mempelajari syariah itu menjadi praktisi bidang hukum dan pendidikan. Yang ketiga, anak-anak syariah atau hukum Islam itu bisa menjadi tenaga ahli dalam dunia akademisi itu tadi yang kita katakan kalau dia melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi di program pascasarjana gitu ya. Sudah pasti ya, ini eh, tentu sangat linear karena beberapa posisi seperti di PNS juga di tempat-tempat yang menyediakan kita menjadi seorang peneliti muda gitu ya, itu dibutuhkan dari eh, lulusan dari sarjana syariah. Dan yang keempat ini yang juga cukup menarik ya, anak-anak syariah itu punya peluang untuk kerja sebagai diplomat gitu ya. Jadi syarat Kementerian Luar Negeri itu misalnya
itu membutuhkan ya diantaranya itu ya selain jurusan bahasa Arab tentunya untuk ditempatkan di negara-negara Arab itu adalah jurusan syariah terutama syariah wal qanun karena nanti dibutuhkan untuk apa dalam rangka untuk diplomasi dari setiap negara gitu ya dan ini tidak sedikit ya alumni-alumni Al-Azhar katakan itu menjadi diplomat ya sudah banyak sekali ya bahkan beberapa Omstaf yang ada saat ini di Mesir itu ada yang memang alumni dari Al-Azhar gitu ya dan lain sebagainya. Dan saya juga punya teman itu ya eh, dan dan dia dulunya juga merupakan adik organisasi ya di PI juga menjadi orang yang cukup aktif di salah satu di apa namanya karirnya di organisasi di bawah ASEAN ya dan itu Masya Allah itu sesungguhnya ini kita lihat peluang-peluang yang bisa diperoleh oleh teman-teman yang dari kuliah syariah. Nah, lantas secara spesifik nih, kalau tadi umum kita katakan di antara empat peluang tadi, lantas sarjana hukum Islam atau sarjana syariah itu sendiri, ya, baik yang secara umum kita lihat di Al-Azhar terdiri dari syariah Islamiyah dan syariah wal qanun, gitu ya. Itu bidang-bidang apa saja yang dikuasai kita sehingga ketika bidang itu kita kuasai, maka peluang kerja secara spesifik ya, peluang pekerjaan seperti apa yang bisa kita masuki di dalamnya. Nah, itu. Jadi dari sini kalau kita misalnya membandingkan ini, memang ada sedikit perbedaan tadi seperti saya sampaikan. Di mana kalau di Al-Azhar sendiri jurusan syariah gitu ya atau fakultas syariah itu hanya dua jurusan, hanya dua konsentrasi atau prodi program studi gitu ya. Hanya ada syariah Islamiyah dengan syariah wal qanun gitu ya. Karena memang prinsipnya di S1 Al-Azhar ini ya Al-Azhar punya orientasi sesungguhnya tidak secara spesifik ya seperti kayaknya di Indonesia di jurusan syariah itu sudah ditabulasikan, sudah dibagi klasifikasikan lulusan syariah ini kalau mau lulusan yang lebih mayoritasnya masuk ke dalam uh, praktisi hukum gitu ya, pengadilan dan lain sebagainya itu bisa masuk di hukum keluarga atau hukum perbandingan mazhab gitu ya. Kalau mau jadi politikus masuk di hukum tata negara Islam. Kalau mau menjadi ekonom itu masuk di hukum perdata dan bisnis Islam. Nah, gitu ya. Tapi kalau di Al-Azhar sendiri itu tidak gitu. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena peluang yang didapatkan oleh teman-teman kita belajar di perguruan tinggi Islam di Indonesia dengan empat program studi yang kita sebutkan, ada hukum keluarga, ada perbandingan mazhab, ada hukum tata negara Islam, ada hukum perdata dan bisnis Islam. Ini sesungguhnya keilmuan dan skill yang mereka miliki secara umum itu juga kita miliki, gitu. Cuma bedanya nanti kita tidak memiliki skill-skill yang sifatnya terapan, skill-skill yang sifatnya kita katakan langsung menyentuh kepada dunia kerja itu sendiri. Misalnya saya katakan gini, dalam hukum keluarga gitu ya, di Fakultas Syariah dalam hukum keluarga misalnya ya di Ahwalus Syakhsiyah yang lebih menitik beratkan kepada kajian-kajian tentang pernikahan dan seluk-beluknya ya. Misalnya boleh slide berikutnya. Oke, nah itu kan mencakup tiga bidang ya, tiga kajian. Pernikahan, waris, wasiat, dan wakaf. Gitu ya. Nah, biasanya kompetensi yang dihasilkan itu kalau secara kognitif, itu orang-orang yang mempelajari hukum keluarga di Fakultas Syariah yang ada di Indonesia, atau misalnya kita ya, kita men-switch kita yang di Mesir katakan, itu pasti dia menguasai fikih tentang pernikahan, waris, zakat, ya, kemudian wakaf, gitu ya. Nah, ini sama kita pasti menguasai sama. Kenapa? Karena kita yang di jurusan syariah itu di tingkat 3, ya, lalu kemudian di tingkat 4 itu ada mempelajari tentang awal sahsiah. Kita mempelajari tentang waris, ya, kemudian kita mempelajari tentang katakan tentang hukum keluarga sendiri, ya, di awal sahsiah itu dipelajari tingkat 2 ya. Tingkat 2 itu dipelajari gitu. Nah, cuma nanti yang membedakan adalah kita tidak dipelajari secara kognitifnya itu tentang aturan peraturan undang-undang gitu. Jadi peraturan perundang-undangan misalnya kita tidak mempelajari tentang bagaimana hukum positif di Indonesia gitu ya, di mana ada hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan secara khusus ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 atau di KHI kita tidak mempelajarinya gitu ya. Atau dalam hukum-hukum acara
peradilan misalnya ya, ya bagaimana menyelenggarakan proses dalam menyelesaikan persengketaan di pengadilan itu kita tidak dipelajari. Itulah yang membuat kita terkadang di sini ya sisi sisi kekurangan atau kelemahan kita tidak bisa masuk secara khusus ya, gitu ya, tidak bisa masuk secara khusus dalam bidang-bidang yang misalnya walaupun peluang terbuka besar ya, misalnya kita ingin jadi hakim gitu ya, itu terbuka besar karena faktanya juga alumni Al-Azhar itu banyak yang sudah jadi hakim di Indonesia gitu ya. Tapi nanti dalam bidang-bidang yang skill-skill khusus misalnya ya dalam dunia kerja ya, yang sebagai praktisi hukum ya, sebagai advokat, sebagai mediator, arbiter dan hakim hakim masuk ya, kecuali yang tiga tadi ya, advokat, mediator, arbiter itu membutuhkan pendidikan khusus lagi gitu ya. Sementara kalau teman-teman yang belajar di Indonesia itu tidak perlu ada pendidikan khusus ya gitu. Tapi ya pendidikan khusus itu juga bisa kita tempuh kalau memang kita bidangnya di sana gitu. Apalagi yang teman-teman yang di sini adik-adik yang mempelajari kuliah syariah wal qanun gitu ya, undang-undang walaupun kita sedikit berbeda ya. Undang-undang yang kita adopsi antara Mesir dan Indonesia itu sedikit berbeda. Karena kalau Mesir itu lebih kepada Prancis, kalau misalnya Indonesia itu lebih kepada Belanda gitu ya. Nah, lalu ada juga gitu ya skill manajerial. Nah, ini skill manajerial ini walaupun kita tidak dapatkan secara khusus di bangku perkuliahan gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang di Indonesia itu mereka dapatkan gitu karena mereka mempelajari ada mata kuliah tentang leadership, lalu tentang manajemen keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita dapatkan minimal skill leadership itu kita dapatkan di organisasi-organisasi yang ada di Masisir gitu ya. Nah, saya yakin semua organisasi yang ada di Masisir itu mengajarkan anggota-anggotanya, kader-kadernya itu memiliki skill leadership yang cukup mumpuni gitu ya, tentang manajemen gitu ya. Bahkan kalau saya yakin juga teman-teman yang bergabung di PPM itu persoalan-persoalan ini sudah di dalam apa namanya di luar kepala dan sudah diaplikasikan ya dalam masyarakat gitu. Nah, ini menjadi penting ya, menjadi penting. Kenapa? Karena nanti faktanya dalam membentuk kreativitas kita juga kita dibutuhkan ya, nah, memiliki skill manajerial yang ada. Nah, oleh karena itu nanti misalnya kalau kita mau klasifikasikan hukum keluarga itu, kalau dari sisi non akademiknya dia bisa menjadi konsultan pernikahan ya, atau dia bekerja di kantor urusan agama menjadi pegawai pencatat nikah, lalu penghulu ya, pejabat pembawa akta ikrar wakaf ya, lalu bisa bekerja di LAS, lalu kemudian di Badan Wakaf, Pengadilan Agama, atau yang akademiknya bisa jadi dosen dan peneliti muda. Nah, semua peluang ini juga bisa kita dapatkan sebagai sarjana syariah gitu. Kenapa? Karena kita yang mempelajari tentang keilmuan-keilmuan syariat di Al-Azhar, bahkan secara teori kita lebih unggul daripada teman-teman kita yang belajar tentang keilmuan-keilmuan syariah yang ada di Indonesia. Cuma kekurangan kita yang kita tidak dapat dari mereka itu adalah dari sisi terapannya saja gitu ya. Oke, baik. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, lalu kemudian ada perbandingan mazhab nih. Nah, kita memang tidak mengenal perbandingan mazhab, tapi jangan lupa, walaupun kita tidak masuk dalam penjurusan perbandingan mazhab, tapi sesungguhnya anak-anak yang belajar di Fakultas Syariah, ya, itu sedari tingkat 1 sampai tingkat 4 dari semester awal sampai semester 8 gitu. Karena kalau di Indonesia kan semester 8 itu skripsi ya, kalau kita kan enggak, tetap belajar ya. Jadi selama kurang lebih 8 semester, 4 tahun itu, kita juga dibiasakan untuk mempelajari perbandingan mazhab. Baik perbandingan mazhabnya itu dalam bentuk yang klasik, kita diajarkan fikih muqarin, gitu ya. Muqaranatul mazahib, dari mulai bab toharo, bab ibadah, ya, sampai kemudian bab jinayah, katakan ya. Nah, itu dipelajari gitu. Bahkan yang sifatnya kontemporer yang kita sebut dengan qadhiyah fikih mu'asirah. Nah, itu perbandingan mazhab. Oleh karena itu kita punya peluang yang sama nih dalam hal ini. Ya, walaupun secara khusus nanti kita mahasiswa-mahasiswa yang menekuni bidang perbandingan mazhab di Indonesia katakan, secara kognitif mereka punya kompetensi menguasai fikih lintas mazhab ya, dalam bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayat ya, dan juga menguasai hukum acara peradilan. Sebenarnya hukum acara peradilan ini secara teoritis juga kita pelajari. Ya, juga kita pelajari. Di tingkat 4 kita mempelajari tentang hukum acara peradilan. Ya, hukum acara peradilan tentang apa? Al-qadha. Nah, gitu ya. Cuman karena memang tidak
diarahkan untuk begitu terapan, ya kita hanya mempelajari secara teori-teorinya saja gitu. Nah, di dunia kerja apa yang bisa didapat dari perbandingan mazhab ini? Nah, anak-anak yang belajar di perbandingan mazhab itu dia lebih diarahkan kepada menjadi orang-orang yang profesional dalam praktisi hukum gitu ya, menjadi seorang praktisi hukum ya, baik dia menjadi advokat, mediator, arbiter, hakim dan lain sebagainya yang bekerja di dunia atau instansi-instansi misalnya pengadilan gitu ya, dan juga misalnya ya tadi seperti saya katakan ya, sebagai advokat, katakan sebagai lawyer, katakan itu kan ada pendidikan khususnya lagi ya, atau sebagai mediator, arbiter ya, itu ada pendidikan khususnya lagi gitu ya. Itu juga bisa kita peroleh ya kalau kita mau mengambil pendidikan lanjutannya lagi. Nah, lantas lapangan pekerjaan apa yang bisa dapat? Ya seperti tadi pada umumnya, tapi lebih spesifik di perbandingan mazhab karena berbicara tentang teori-teori perbandingan, kita itu bisa menjadi konsultan hukum ya, bisa menjadi hakim, bisa menjadi penghulu gitu ya, advokat, arbiter dan lain sebagainya. Ya paling tidak peluang yang sama kita miliki itu untuk menjadi hakim dan konsultan hukum. Walaupun konsultan hukum ini definitif ya, definitif diartikan begini. Kalau yang secara profesional kita sebut dengan konsultan hukum ya. Tapi kalau misalnya secara kultural kita katakan ya pasti orang-orang yang di syariah itu pasti menjadi rujukan masyarakat untuk berbicara tentang hukum-hukum syariah yang ada gitu ya. Nah, bedanya kita karena kita lebih sifatnya kultural, biasanya kita tidak punya kantor sendiri nih. Kalaupun ada masyarakat datang ke rumah kita konsultasi tentang hukum. Tapi kalau misalnya ini mau dibentuk secara profesional dan dikomersilkan, bukan berarti tidak mungkin ya, justru banyak sekarang konsultan lembaga-lembaga konsultan hukum yang membuka uh, jasa konsultasi hukum ya berkaitan dengan hukum Islam itu sendiri ya, itu dari kalangan-kalangan yang direkrut itu dari kalangan-kalangan sarjana-sarjana yang ada di Timur Tengah gitu. Nah, untuk akademik itu menjadi dosen peneliti muda seperti awal. Oke, baik, berikutnya. Oke, ada hukum tata negara. Nah, hukum tata negara ini termasuk di fakultas yang di Indonesia tidak terlalu banyak diminati, tapi ada, ya, ada. Buat mereka-mereka yang hobi bersosialisasi, buat mereka-mereka yang hobi organisasi, buat mereka yang punya kecenderungan untuk menjadi politikus, begitu ya. Karena memang secara khusus juga lapangan pekerjaannya tidak beda dengan perbandingan mazhab tadi. Areanya itu hanya kepada hal-hal yang sifatnya mungkin di praktisi hukum, di lembaga-lembaga pengadilan yang ada, atau dia masuk ke dalam ya tempat wilayah-wilayah kerja yang berhubungan dengan sosial politik. Nah, itu dia gitu ya. Jadi dia menguasai politik Islam, ya, pidana Islam, hubungan pemerintahan dalam dan luar negeri, ya, hukum acara peradilan gitu ya. Dan juga dalam sekolah dunia kerja tadi selain di lembaga pendidikan, ya kita katakan juga ya. Nah, ini juga termasuk terbuka peluang ya, walaupun secara umum ya. Misalnya Kementerian Luar Negeri itu membuka formasi yang untuk lulusan-lulusan di hukum, baik yang hukum umum konvensional maupun hukum syariah, tanpa memandang apakah dia jurusan hukum tata negara, lalu kemudian perbandingan mazhab, hukum keluarga, dan lain sebagainya. Itu terbuka gitu. Sebab nanti dia akan ditempatkan sesuai dengan bidangnya, spesifikasi dia ketika dia ditugaskan di satu negara gitu untuk mengamati, ya, menganalisis serta menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di negara tersebut, gitu ya. Jadi untuk hukum tata negara ini dan kita juga terbuka peluang yang cukup besar. Kenapa? Karena kita belajar tentang hukum tata peradilan itu tentang hukum acara peradilan, misalnya dalam kodok ya kita katakan itu kita dipelajari gitu. Cuma kita tidak terlalu familiar gitu. Mengingat juga mata kuliahnya juga dipelajari di tingkat 4 saja. Dan sekali lagi kita katakan Al-Azhar bukan dalam konteks untuk mendidik kita itu menjadi orang-orang yang saat diluluskan itu menjadi sebut praktisi hukum dan lain sebagainya, orang yang menempati di dunia karir secara spesifik ya, tetapi mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang mumpuni menguasai keilmuan-keilmuan Islam. Nah, ketika kita sudah mumpuni dalam penguasaan ilmu tersebut, maka kita tinggal membentuk diri kita mau jadi apa saja, gitu ya. Tinggal kita ikuti pendidikan-pendidikan profesi yang disediakan di Indonesia, dan insya Allah kita tetap menjadi lebih unggul daripada mungkin katakan teman-teman yang kuliah di Indonesia itu sendiri. Berikutnya. Nah, ini hukum bisnis Islam. Nah, hukum bisnis Islam ini termasuk salah satu mungkin yang paling banyak juga ya yang diambil oleh mahasiswa Indonesia. Kenapa? Karena orientasinya profit dan biasanya orang langsung berorientasi nih setelah kerja, setelah kuliah itu kerja di mana. Nah,
Bukan hanya setelah kuliah kerja di mana, tapi juga orang akan memilih dan memilah kerjanya di mana gitu ya. Setelah kuliah itu kerja apa? Nah, bukan hanya kerja apanya, tapi kerjanya di mana gitu ya. Nah, pastinya kalau tempat-tempat kerja yang lebih identik dengan kesejahteraan finansial, yaitu kita sebut saja perbankan kah atau tempat lembaga-lembaga keuangan yang secara spesifik pasti ketika orang kerja di sana orientasinya adalah mendapat salary atau gaji yang lebih besar. Nah, anak-anak yang belajar di hukum bisnis Islam, dalam ekonomi Islam, kita katakan ya, itu secara potensi akademik dia akan memiliki kemampuan dalam keilmuan-keilmuan fikih muamalat ya, tentang keuangan syariah, lalu akuntansi syariah, kemudian ada asuransi syariah yang sesungguhnya walaupun secara spesifik kita tidak terarah ke sana ya ketika kita mengambil di fakultas di kuliah syariah wal qanun, tapi kita mempelajari sejak dari tingkat satu sampai tingkat akhir, ya terutama kalau dalam qadaya fikih yang muasirah ya, dari tingkat dua kita katakan, itu kan persoalan-persoalan ekonomi yang kita bahas. Atau di dalam fikih buyuknya, ya, babul buyuknya di tingkat dua dikatakan, itu kan dipelajari tentang persoalan-persoalan teoritis ekonomi ya. Kita mempelajari tentang bagaimana akad, bagaimana transaksi jual beli, sistem jual beli yang ada, ya tentunya dalam pandangan klasik tentunya ya. Maka lagi-lagi kita katakan untuk ilmu terapan memang kita tidak mempelajari secara spesifik, tapi itu tinggal di switch saja. Ketika teori itu kita sudah menguasai, saat yang dasar gitu ya, kita sudah menguasai untuk masuk kepada pengembangan itu tidak terlalu sulit. Yang sulitnya adalah ketika dasar kita tidak menguasai, maka saat kita ingin mengembangkan itu akan mengalami deadlock ataupun kita sebut dengan hambatan-hambatan karena kita tidak mengetahui dasarnya. Maka beruntung bagi kita yang di sarjana syariah di kuliah eh, syari awal konun, kita akan bisa mengembangkan potensi keilmuan kita. Nah, skill dunia kerja apa yang bisa didapat? Tentunya secara spesifik adalah perbankan dan keuangan syariah. Nah, saat ini itu sangat banyak sekali ya perbankan-perbankan yang membutuhkan tenaga-tenaga alumni-alumni syariah. Ya, ketika mereka membuka divisi-divisi, ya cabang-cabang syariah, gitu ya. Bank konvensional sekarang tuntutan dunia katakan di dunia kerja yang ada gitu ya tuntutan pasarnya itu mereka banyak membuka divisi-divisi syariah gitu ya. Nah juga dengan keuangan-keuangan finance-finance syariah yang ada semuanya. Oke, begitu juga dengan katakan ya di Kementerian Agama juga lalu di Pengadilan Agama ini terbuka besar peluang-peluang bagi kita ya. Oke, baik, berikutnya. Oke ya, nah itu tadi ya. Jadi 4 jurusan yang ada, prodi yang ada di Indonesia yang sudah mencakup di kita ya. Nah secara umum kita katakan begini. Kalau kita melihat secara umum, maka kompetensi umum sarjana syariah, terutama spesifiknya di Masisir, ya paling tidak kita itu sudah dipersiapkan untuk apa? Menguasai bidang hukum Islam dari semua aspek. Nah, makanya saya selalu menyampaikan itu buat adik-adik yang ngambil kuliah di syariah Islamiyah. Hendaknya benar-benar sadar ketika dia mempelajari satu mukoror dari satu mukoror ke mukoror yang lain. Dia menyadari benar ketika dia menguasai mukoror tersebut, maka dia akan menjadi ahli apa. Kan gitu ya. Dan ini juga kita anjurkan sesungguhnya ketika membaca mukoror, menguasai mukoror, ya itu dengan tujuan untuk menguasai ilmu, ya, bukan membaca mukoror dengan tujuan untuk menjawab ujian, gitu. Karena itu efeknya akan beda, gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berorientasi untuk lulus ujian itu akan hasilnya berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, gitu ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tadi sampaikan. Problemnya adalah saat kita kembali ke Indonesia, keilmuan yang kita pelajari di Al-Azhar itu tidak langsung serta-merta siap pakai. Karena keilmuan yang kita pelajari bukan ilmu terapan. Gitu. Oleh karena itu kita dituntut ketika kita mempelajari, menguasai keilmuan tersebut, maka kita dituntut harus benar-benar menguasainya. Gitu. Nah, mirisnya adalah saat kita berhadapan dengan banyak mahasiswa nih,
kita tanya tentang keilmuan yang di Muqarrar yang ada, itu nyaris tidak banyak mahasiswa yang menguasainya. Ya, hanya sekedar, mohon maaf ini, yang atas-atasnya saja, yang kulit-kulitnya saja. Kenapa? Karena kecenderungan mahasiswa itu yang saat membaca Muqarrar itu dengan tujuan untuk lulus ujian. Nah, otomatis jalur pintasnya adalah apa? Ya menguasai Muqarrar dengan cara apa? Membaca dan menghafal talkisan. Gitu. Kalau sudah ada talkisan, kalau ada talkisannya lagi, barangkali talkisul mulakhosatnya yang dihafal, gitu ya. Nah, jadi kalau hasilnya seperti itu, apa yang kita harapkan saat pulang ke Indonesia ingin dikembangkan secara teoritis dan menjadi rujukan masyarakat. Kita tidak menguasai dan kita tidak bisa menjadi ahli di bidang. Tapi kalau misalnya kita menyadari nih, semua mukoror yang ada dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dari termin 1 kemudian termin 2 kita kuasai. Itu satu mukoror dengan mukoror yang lain. Itu terintegrasi, membentuk pola pikir kita, cara berpikir kita ya. Makanya program yang selalu dibuat rutinan itu sama teman-teman di Senam Syariah itu, dan program itu hasil dari diskusi kita dan merupakan salah satu bentuk ya kerisauan saya secara pribadi melihat eh, kualitas masisir yang ada di bidang syariah ini jauh kalau misalnya kita bandingkan di era eh, masalah seperti kami dulu di era 2010 ke bawah gitu ya. Saat itu saya 2003 masuk, itu jauh gitu. Maka kita perlu mengajak kembali anak-anak syariah untuk sadar saat dia mempelajari mukoro-mukoro yang ada dan dia benar-benar menguasai sehingga ketika pulang di Indonesia seperti yang saya katakan ya, teman-teman kita yang ikut di ujian kehakiman gitu untuk mendapat PNS ditempatkan menjadi hakim di satu daerah, itu dia sangat menguasai ya, bukan hanya memahami ketika membaca kitab turasnya gitu ya, tapi dalam konteks-konteks keilmuan itu juga sangat menguasai gitu ya. Jadi makanya dalam ibadah, muamalah, pernikahan, perdata, pidana ini semua kita pelajari ya. Ibadah kita mempelajari bahkan dari mulai toharo, kemudian ibadah, kemudian muamalah tentang buyut dari tingkat 2 kita pelajari ya. Lalu kemudian ada awal sosial, pernikahan, perdata, ada waris, kita mempelajari tentang waris, pidana, kita jinayat, kita pelajari gitu ya. Kalau kita menguasai ini semua secara teori keilmuan, itu kita menjadi lebih unggul ya. Satu sisi kita tidak unggul dalam ilmu terapan, tapi sisi lain kita unggul di dalam teorinya gitu ya. Nah, lantas yang kedua nih, secara umum juga masih sir ya, itu menguasai bidang agama ya untuk pendidikan agama Islam. Nah, di Indonesia itu sekolah-sekolah umum atau misalnya kita katakan di masyarakat sendiri, masyarakat dan sekolah umum itu butuh sarjana-sarjana Timur Tengah yang notabene-nya lebih menguasai tentang pendidikan agama Islam ya. Dalam konteks ini kan pendidikan agama Islam itu kan bersifat luas lah ya, bukan hanya khusus syariah saja ya. Nah, ini di, diperlukan ya nanti di sana ya. Oleh karena itu, secara umum nanti setidaknya ada ada 3 poin yang bisa kita manfaatkan peluang dari karir syariah itu dalam dunia pendidikan. Kita bisa jadi guru, bisa jadi dosen, ya, bisa menjadi pembicara seminar dan pelatihan, ya, atau penyuluh masyarakat. Ini terbuka luas buat kita peluangnya. Lalu secara keprofesian bisa jadi hakim, tentunya bisa jadi PNS di Kemenak ya, dan bisa jadi diplomat. Dan yang paling penting ini dia di sosial masyarakat. Karena begini, nilai kita ya, harga kita itu ditentukan seberapa besar apresiasi masyarakat umum kepada kita. Maka saat kita terjun nih menjadi dai misalnya, menjadi konsultan atau menjadi anggota MUI katakan, ini akan terintegrasi secara khusus. Kalau kita berbicara tentang ya walaupun secara kita sebut ya aktivitas kita di sosial masyarakat ini bukan sebagai profesi ya, tapi sesungguhnya walaupun tidak dikatakan sebagai profesi, dikatakan tapi ini memiliki keuntungan-keuntungan finansial tersendiri gitu. Ya jadi ada profit-profit yang bisa kita terima. Sebut saja lah misalnya dai lah kita katakan. Ya jujur kita katakan saat ini tidak ada satupun dai ketika dia ceramah pulang dengan tangan kosong, gitu ya. Minimal ya, kalaupun dia tidak diberikan amplop, paling pasti panitia sudah menanya rekeningnya berapa, kan begitu ya, untuk sekali ceramah gitu dan segala macam. Dan itu tidak dibedakan antara yang laki-laki dan perempuan ya. Karena faktanya juga di masyarakat itu banyak ya, masyarakat kita dari kalangan ummahat, akhwat itu membutuhkan ya dari dai-dai ya, daiyah dari kalangan perempuan gitu. Karena ada aspek-aspek persoalan-persoalan agama yang saat disampaikan oleh
para ustaz gitu ya, itu terbatas menyampaikannya gitu. Ini perlu yang menyampaikan para ustazah gitu ya. Maka adik-adik sekalian yang di sini untuk bisa mempersiapkan diri untuk menjadi dai gitu ya, untuk menjadi dai gitu. Lalu untuk menjadi konsultan, bahkan untuk menjadi anggota MUI ya. Jadi anggota MUI ini sendiri baik MUI di daerah atau MUI pusat ini sangat membutuhkan peran kita semuanya gitu ya. Oke, baik. Berikutnya yang terakhir mungkin. Oke, nah ini yang paling penting nih. Nih, yang saya sebut dengan kreativitas dalam dunia kerja. Nah, adik-adik sekalian penting untuk harus dipahami, ya. Kesalahan kita dalam meniti karir itu terkadang kita harus memaksakan diri untuk kerja dengan orang lain. Nih, saya ulangi sekali lagi. Kesalahan kita dalam meniti karir itu terkadang kita harus memaksakan diri untuk kerja sama orang lain baru dapat uang. Padahal untuk mendapat uang, untuk memperoleh rezeki yang cukup dikatakan, dan kita tentunya ya yang memiliki pemahaman akidah yang baik ya bahwa ar-razik itu wallahu taala. Kan gitu ya. Walaupun terlepas nanti ketika dari wasilah mana rezeki itu kita dapat, dari tempat kerja mana, dari perusahaan, dari instansi mana kita dapat, ya itu bisa kita memposisikan dengan baik gitu ya. Tapi sesungguhnya kesalahan pemahaman kita inilah yang terkadang membentuk kebanyakan kita itu untuk menjadi pekerja orang lain, ya kita sebut untuk menjadi pegawai, baru kita menerima hasil kita sesuai yang ditetapkan oleh orang lain tersebut, gitu. Nah, maka di sini ya saya menganjurkan nih, dan ini faktanya juga banyak ya, alumni-alumni paling tidak lah kalau kita kita mau melihat alumni-alumni mahasiswa ya, minimal ketika pulang itu ketika punya modal yang cukup atau dia berkongsi bersarika katakan dengan teman-temannya ya itu bisa membuka travel gitu. Ini satu bentuk jiwa entrepreneur gitu ya. Nah, atau misalnya dalam dunia pendidikan, kita misalnya ya, membuat lembaga studi ya, sekolah, kursus, dan pelatihan, ini peluangnya besar-besar sekali gitu ya. Walaupun tentu ya, jiwa kita ini sudah cukup lama didikte oleh kolonial untuk menjadi pegawai gitu. Sehingga ketika kita mau menjadi entrepreneur, kita tuh sulit gitu. Atau minimal misalnya gini, berani nggak saat kita pulang ke Indonesia, ya, untuk menginisiasi membuat sebuah yayasan ya dengan tentu prosedural yang ada gitu ya dan sedikit demi sedikit menjalankan ide-ide kita menjadi pengajar di yayasan tersebut. Nah, itu kan sangat sulit sekali. Kenapa? Karena yang terbentuk dalam pikiran kita nggak mau repot gitu ya. Pendidikan ataupun kultur budaya kolonial itu, maka jiwa-jiwa, saya tidak nafikan bahwa orang yang bekerja di satu instansi itu disalahkan, tidak ya, itu satu pekerjaan yang baik juga ya, ini dalam sudut pandang lain gitu ya. Jadi trennya budaya kerja pegawai negeri itu kan hasil daripada budaya kolonial ya. Dulu bagaimana kemudian Belanda itu mengkondisikan masyarakat Indonesia untuk mendapat kenyamanan finansial itu dia bekerja sama mereka gitu. Padahal sesungguhnya para pedagang muslim dan lain sebagainya itu terbentuk kan jiwanya itu memang jiwa berdagangnya itu secara prinsip Islami itu sudah terbentuk dari sudah sejak lama begitu ya. Maka dari itu ya kita menyarankan itu bangun jiwa entrepreneur itu sendiri ya. Baik nanti dalam dunia bisnis sekalipun gitu ya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menurut saya secara pribadi itu perlu menjadi perhatian khusus bagi kita, terutama dalam mengembangkan ya kreativitas di dunia kerja. Dan satu poin yang ingin saya sampaikan terakhir, ketika kita sudah menguasai bidang keilmuan kita, lalu kita sudah memiliki skill yang cukup dalam bidang manajerial kita, organisasi dan lain sebagainya, itu akan tumbuh jiwa-jiwa kemandirian finansial, membuat kita itu memaksa kita, bukan memaksa sih bahasanya, membuat kita itu lebih nyaman, lebih baik kita menjadi ya raja di kerajaan sendiri daripada menjadi pelayan di kerajaan orang lain, begitu ya. Nah, dengan begitu kita akan memperoleh atau kita bisa membentuk karir kita yang sesungguhnya karir itu walaupun tidak dalam bidang formal katakan ya, kita
diakui di bidang-bidang formal yang lain. Dan sifatnya sekarang itu bukan kompetitif ya, tapi sifatnya sekarang tuh dunia kerja itu adalah kolaboratif. Di mana orang-orang yang bisa mensinergikan ini ide-idenya, dia akan mampu hidup dan tetap survive dan bertahan ya, serta tentu ya akan mendapat kemakmurannya. Dah. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan tadi sebagai pengantar kita diskusi. Ya, mungkin setelah ini ya hal-hal yang mungkin ada yang perlu kita diskusikan nanti kita persilakan. Syukran jazilan. Alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, sungguh sangat luar biasa materi-materi dan pengalamannya yang disampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz. Mungkin untuk selanjutnya seperti yang sudah dikatakan di awal, ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan atau dalam penjelasan tadi ada hal yang masih belum dipahami, boleh ditanyakan dari didiskusikan. Ahlan, boleh melalui raise hand ataupun tulis di kolom komentar. Ada yang ingin bertanya teman-teman? Mungkin sambil menunggu teman-teman menyampaikan pertanyaan, izinkan aku sebagai moderator untuk menyimpulkan beberapa poin yang tadi aku simpulkan. Bahwasanya yang pertama itu adalah Ustadz Ferry mengatakan kuliah adalah tempat untuk mencetak produk pengajar, produk dai yang mana insya Allah dan pasti nanti akan sangat berguna dan bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat. Karena apapun backgroundnya Mas Isir, mau itu dia kuliah di Rosat Islamia, kuliah Usuluddin, kuliah bahasa dan bahkan syariah, pasti mereka dan kita itu harus paham dengan namanya ilmu fikih ataupun hukum Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gelar kita dan skill di zaman sekarang ini bukanlah modal utama. Artinya bukan berarti gelar dan skill kita nggak penting, melainkan kreativitas. Artinya gelar yang kita punya, skill yang kita punya, pengalaman relasi yang kita punya haruslah bisa diolah dan dikembangkan untuk menjadi sebuah kreativitas yang bisa berguna dan berdaya saing. Terus yang ketiga, Al-Azhar itu mereka bukan menjanjikan anak muridnya ataupun azharinya sebagai lulusan praktisi. Artinya ketika lulus itu langsung jadi diplomat, langsung jadi seorang guru, langsung jadi dai. Melainkan Al-Azhar mengajarkan kepada kita semua seluruh fan ilmu yang dibutuhkan baik di zaman dahulu, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Tinggal kita bagaimana untuk mengembangkannya, untuk mengelolanya dan untuk memaksimalkannya. Insya Allah untuk seluruh peluang karir sangat terbuka, sangat luas bagi Mas Yesir seperti yang tadi telah disebutkan. Bisa menjadi seorang guru, bisa menjadi seorang pembicara, hakim, PNS, bahkan diplomat, dan bahkan anggota MUI. Itu mungkin sih yang dapat Anda simpulkan. Ya mungkin lagi-lagi aku serahkan kepada teman-teman, ahlan kepada seluruh peserta webinar yang punya pertanyaan yang ingin didiskusikan mulai disampaikan, baik melalui raise hand ataupun kolom komentar. Dipersilakan. Gimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Ahlan yang raise hand duluan, pada Ihsan boleh buka mic-nya. Penitia tolong buka mic dong buat Ihsan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dari tadi kan Prof. Ferry menyampaikan terkait prospek kerja mahasiswa ini secara gamblang dan luas juga. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kan terkait nanti kerja di Indonesia, apakah gelar itu menjadi patokan atau yang menjadi patokan itu kemampuan atau dari segi apa sih yang benar-benar dicari oleh
masyarakat Indonesia itu apakah yang bergelar mempunyai skill atau pengetahuan, keilmuan. Jadi itu saya itu kan karena Pak Ferry juga mungkin kita sudah sering bertemu, saya di mana, dan ya itu yang kira-kira buat menjadi modal kita di sini tuh apakah memang harus bergelar atau kemampuan yang memang harus di atas rata-rata gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ihsan. Mungkin Ustadz Ferry mau langsung dijawab atau mau ditampung Ustadz? Boleh dijawab langsung nggak apa-apa ya? Sambil yang lain nanti mungkin memikirkan pertanyaan berikutnya. Bang Ustadz, mungkin Nana izin apa namanya menyampaikan ulang pertanyaannya, bahwasanya Saudara atau Ustadz Ihsan ini menanyakan Ustadz, kalau di Indonesia apakah gelar dan pengalaman kita itu menjadi patokan yang khusus? Artinya ketika kita sudah mempunyai gelar LC, MA, apakah benar-benar langsung sangat bermanfaat, sangat berguna dan sangat dibutuhkan? Atau ada skill lain yang sebenarnya itu sangat diperlukan dan dibutuhkan juga, Ustadz? Gitu, Ustadz mungkin. Baik. Baik, terima kasih pertanyaan dari Ustadz Ihsan ini sangat bagus ya. Apalagi kalau misalnya linear dari yang dulu sempat Menteri Pendidikan mengatakan apa namanya ijazah, gelar itu dalam dunia modern ini tidak terlalu dibutuhkan ya gitu. Tapi kita bisa menyikapinya begini, mengklasifikasikan. Kita tidak bisa menafikan 100% bahwa yang namanya ijazah, lalu kemudian yang namanya gelar itu menjadi salah satu pertimbangan untuk kita bisa masuk di satu instansi gitu ya. Apalagi kalau misalnya instansinya itu yang sifatnya formal ya untuk pegawai negeri dan lain sebagainya. Memang kalian itu mengatakan apply untuk lamaran-lamaran yang ada di sektor seluruh ada yang di pegawai negeri sipil yang dibuka oleh pemerintah melalui BKN-nya, itu memang mensyaratkan syarat akademik itu dia harus nilainya sekian, harus lulus sekian dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dinafikan, gitu ya. Bahkan ada klasifikasi, ada syarat-syarat khusus bagi orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu ada jalur-jalur khusus, gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk di instansi-instansi yang formal itu menjadi sangat pertimbangan utama, gitu ya. Tapi lagi-lagi seperti saya katakan, bahkan sudah banyak nih di instansi atau lembaga-lembaga swasta, atau misalnya katakan kita tidak bekerja di sebuah instansi katakannya. Yang dibutuhkan adalah skill, gitu ya. Kita tidak menunjukkan di masyarakat kita bahwa kita tamat dengan gelar LC, membawa syahada yang kita urus baik yang langsung ataupun taukil gitu ya, bayar $200 gitu katakan di masyarakat bahwa kita LC. Enggak, masyarakat itu tidak nanya itu, gitu ya. Yang ditanya di masyarakat itu terkait erat dengan skill dan penguasaan kita, keilmuan kita, gitu ya. Apalagi kemudian misalnya ya, faktanya di beberapa perusahaan-perusahaan swasta atau instansi pendidikan swasta, ketika lamaran itu masuk, bagian SDM itu mensortir dulunya itu dilihat dari berapa nilai kita, lulusan dari mana. Tapi sekarang itu tidak. Saat diadakan wawancara, maka bagian SDM itu akan eh, menyeleksi orang-orang yang memiliki ya kemampuan yang memadai ya, skill yang cukup gitu ya, dan serta dia mempunyai apa ya kalau kita katakan skill ataupun di bidang komunikasi sosial yang bagus gitu. Karena itu yang dibutuhkan di masyarakat kita. Jadi bahkan faktanya katanya orang-orang yang memiliki nilai atau prestasi yang bagus itu jauh daripada yang diharapkan. Di lapangan itu jauh pada diharapkan. Kenapa? Kecerdasan intelektual saja itu tidak bisa menjamin kesuksesan seseorang gitu ya. Jadi itu perlu dibedakan dua tadi ya, antara yang dia antara dari instansi formal pemerintah dengan yang tidak formal gitu ya. Tapi kalau bagi saya secara pribadi tetap ya mendapatkan gelar kemudian memperoleh nilai yang tinggi berprestasi itu adalah sebuah usaha kita untuk menjadi barometer supaya kita menguasai. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya gitu. Karena faktanya antum dapat nilai mumtaz ketika di masyarakat tidak bisa menjawab persoalan umat, itu peran antum di masyarakat itu tidak optimal. Bahkan masyarakat dengan tanda kutip itu tidak mau memakai lagi gitu. Kenapa?
Karena misalnya antum ditanya dalam berbagai persoalan, antum tidak bisa responsif, antum tidak memahami, antum tidak bisa mengolah itu dengan baik, gitu ya. Maka saran saya secara pribadi, perolehlah nilai setinggi-tingginya, ya. Perolehlah ijazah itu secepat-cepatnya. Kalau kita ada jatah waktu 4 tahun, selesaikan 4 tahun. Kalau ada peluang untuk menjadi mumtaz, ambil kesempatan mumtaz tersebut. Tapi jangan cukupkan. Ya, kenapa? Karena misalnya kalau antum merasa cukup dengan dapat nilai tinggi saja, itu tidak jaminan di masyarakat bahwa antum kontribusinya akan dipakai lebih banyak oleh masyarakat. Nah, mungkin seperti itu ya, Ustaz Ihsan. Syukran. Masya Allah, Ustadz, syukran atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih yang diutamakan untuk raise hand dulu. Boleh Ustadz Zul untuk open mic-nya dan open kameranya. Penitia boleh bukakan mic-nya untuk Zul. Iya, bentar, bentar. Mungkin open mic aja ya. Lagi di luar soalnya. Oke, Ustadz. Jadi sebelumnya nama saya Muhammad Hifzul Izzuddin dari kekeluargaan Kemas. Ini kan tadi Ustadznya bilang lebih baik menjadi raja di kerajaan sendiri daripada menjadi pelayan di kerajaan orang lain. Nah, pertanyaan saya, menurut pandangan Ustadz, kenapa kita harus menjadi sebagai pemilik perusahaan? Menurut sudut pandang Ustadz itu kenapa? Lebih baik menjadi perusahaan, lebih baik memiliki perusahaan sendiri daripada kerja di perusahaan orang lain. Terima kasih. Syukran Ustadz Zul untuk pertanyaannya. Mungkin boleh langsung dijawab Ustadz Ferry. Baik, terima kasih Ustaz Zul ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini pertanyaan ini, jawaban ini harapannya bisa menjadi renungan kita bersama. Pertanyaan kenapa kita harus menjadi raja di kerajaan kita sendiri, walaupun kerajaan kita itu kecil, daripada kita menjadi pelayan di kerajaan yang begitu besar oleh orang lain. Jawabannya sederhana. Saat kita masuk ke dalam dunia kerja, apa yang kita cari? Materi kan? Begitu ya. Nah, saat kita mencari materi, dalam tanda kutip kita berarti mencari rezeki dong gitu ya. Apalagi yang misalnya kalau kita yang laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga itu kan menjadi kewajiban kita. Maka ya kemandirian finansial yang kita miliki itu lebih baik daripada jatah materi yang kita terima per bulanan gitu. Makanya Rasul itu menyebutkan 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang itu kan punya filosofi yang sangat baik ya, mengajarkan kita satu, secara iktikad, secara akidah, keyakinan kita, kita menggantungkan Allah sebagai sang pemberi rezeki, bukan atasan sebagai sang pemberi rezeki. Nah, ini dari landasan filosofisnya ya, gitu ya. Yang kedua, saya katakan kemandirian finansial itu begini. Seorang pedagang, dia akan berpikir keras ketika dagangannya tidak laris. Maka di situ ada proses. Kalau dalam akidah Asy'ari tadi disebut dengan teori kasab ya. Ada proses usaha yang lebih dia lakukan dan berpotensi untuk menghasilkan yang lebih gitu. Antum bandingkan dengan pegawai ya. Antum sekeras apapun antum usaha yang antum lakukan di sebuah instansi, di tempat kerja, jatah antum memang segitu gitu. Kalau antum dapat gaji 2 juta, antum nggak bisa dapat lebih 2 juta. Kecuali lebihnya itu dapat dari ya misalnya dapat insentif dan lain sebagainya yang itu secara umum akan dibagikan ke semua pegawai gitu kan. Dan itu tidak tiap bulan, mungkin dalam 6 bulan sekali, ya mungkin dalam setahun sekali yang disebut dengan gaji 13 dan lain sebagainya. Tapi kreativitas antum itu akan terbendung. Dan kenapa? Karena antum ngerasa kerja nggak kerja antum digaji. Kan gitu ya. Kerja pun dengan keras itu antum gajinya segitu juga gitu. Nah gitu. Maka wajar dulu itu ada asumsi jadi pegawai negeri itu enak. Kenapa? Karena kalaupun dia nggak masuk kerja dia tetap digaji. Nah ini yang salah di Indonesia. Makanya saya bilang budaya pegawai negeri itu adalah budaya yang kita sebut sebagai budaya warisan kolonial, gitu ya. Sekali lagi ya, saya disclaimer ya, bukan berarti saya benci atau menyatakan bahwa orang yang kerja di sebuah instansi, apalagi instansi pemerintah itu tidak baik, bukan ya, bukan ya.
Ya, walaupun ini bisa jadi mungkin pandangan subjektif saya karena saya bukan seorang pegawai negeri ya. Tapi berdasarkan pengalaman, saya katakan seperti itu gitu. Karena saya juga dalam pengalamannya sejak saya menyelesaikan pendidikan saya di S2 waktu itu, ya tetap kita menjadi seorang dosen tercatat sebagai tenaga pendidik di satu perguruan tinggi dan sebagainya. Tapi secara pribadi, untuk kemandirian finansial, kita harus kreatif gitu. Maka saya buat itu di waktu di Indonesia tempat-tempat kursus gitu katakan. Bahkan saat saya di Mesir sejak tahun 2020 ya, kita mendirikan MCC dan lain sebagainya. Walaupun kita pastikan secara umum ya, apapun yang kita buat dalam lembaga pendidikan itu tentu tidak bisa membuat diri kita sekaya-kaya gitu, yang menjadi orang yang paling kaya gitu, untuk mengimbangi katakan Bill Gates itu kan tidak mungkin ya, dan sebagainya. Tapi setidaknya makna dari kata rezeki itu cukup, itu bisa lebih membuat kita itu nyaman dan hidup sederhana gitu ya. Nah, itu tadi jawaban yang tadi ditanyakan Ustadz Zul ya. Jadi kalau ditanyakan kenapa, ya tujuannya satu sederhana, untuk memperoleh kemandirian finansial saja gitu ya. Kemandirian finansial yang dimaksudkan adalah apa? Seperti orang berdagang. Orang berdagang itu saat kemudian dia keuntungan dia sedikit, dia akan berpikir. Ketika dia berpikir, dia akan kreatif. Ketika dia kreatif, dia akan berusaha banyak. Ketika dia berusaha banyak, maka ada peluang lebih besar menguntungkan hasil yang banyak, gitu ya. Maka prinsipnya sama seperti orang berdagang, menjadi entrepreneur itu adalah menjadi seperti apa? Menjadi orang-orang yang ketika menghasilkan keuntungan banyak, walaupun besoknya dia tidak kerja, tapi keuntungannya itu bisa dipakai untuk 2-3 bulan berikutnya. Gitu. Tinggal berpikirnya lagi, kan lumayan kan besoknya kalau nggak kerja, seminggu nggak kerja kan kita enak, tinggal healing dan refreshing saja, gitu ya. Sambil berpikir apa yang harus kita lakukan berikutnya. Nah sayangnya budaya ini tidak banyak lagi dimiliki sama orang kita Indonesia. Terima kasih, seperti itu ya mungkin Ustaz Tafadhol, Fadil. Masya Allah, syukron kasih Ustaz untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada lagi Ustadz yang bertanya di kolom komentar dari Sofi. Permisi Ustadz, izin bertanya dari semua profesi yang sudah Ustadz sebutkan khususnya di bidang bisnis Islam, apakah perlu untuk lanjutan pendidikan? Baik, Mungkin boleh dijawab Ustadz. baik, terima kasih. Pendidikan lanjut itu dalam konteks pasca sarjana ya, yang kita masukkan S2 dan S3, itu hanya dibutuhkan kalau misalnya antum ingin menjadi akademisi yang berprofesi sebagai dosen dan yang linear dengan itu ya, gitu. Nah, makanya kalau antum hanya ingin menjadi misalnya nih menjadi pegawai bank gitu katakan, atau melamar di satu katakan kalau bisnis Islam ya, sektor-sektor ekonomi misalnya di Islamic Finance dan lain sebagainya, atau misalnya yang syari-syari misalnya ada lembaga ambil zakat gitu ya. Kemudian ada badan wakaf dan lain sebagainya. Itu pendidikan S1 sudah cukup gitu. Karena yang dibutuhkan antum saat itu adalah menjadi pegawai yang bisa melaksanakan instruksi ide-ide yang sudah digariskan oleh atasan-atasan gitu. Maka saat melaksanakan tugas-tugas itu dibutuhkan keilmuan gitu. Dan ilmu S1 itu sudah lebih dari cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya pun antum ingin mengupgrade kemampuan antum, karena faktanya ilmu kita S1 saja belum cukup gitu. Dan biasanya di setiap instansi pendidikan itu selalu ada upgrade SDM gitu ya. Upgrade skill SDM baik dari sisi akademiknya ataupun skill-skill yang lain. Itu sangat bagus sekali gitu ya. Jadi saya anjurkan kalau antum hanya berorientasi untuk menjadi tanda kutip ya pegawai yang melaksanakan kebijakan-kebijakan di atas, itu cukup S1 saja. Gitu ya. Tidak perlu menuntut pendidikan yang lebih lanjut gitu ya. Ataupun kalau misalnya antum mau menempuh pendidikan lanjut ya silakan sambil gitu ya. Karena nanti di Indonesia itu ada kelas karyawan namanya untuk program-program pascasarjana gitu. Yang diambil oleh karyawan-karyawan itu hanya di akhir pekan, di Sabtu dengan Ahad saja gitu ya. Nah, tapi kalau antum ingin menguasai menjadi seorang akademisi, tentu tidak cukup dengan ilmu S1 gitu. Karena antum menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen gitu kan, yang akan mengajarkan murid-murid antum menjadi orang-orang yang lebih pintar dari antum gitu, diproyeksikan gitu. Wallahu a'lam gitu ya. Masya Allah, syukron kasih Ustadz untuk jawabannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman peserta. Boleh dalam bentuk kesahan atau dalam bentuk tulis di kolom komentar.
Atau mungkin sambil menunggu boleh dari Anda sendiri sebagai moderator, Ustaz, izin bertanya. Silakan, Fadil. Sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya antum sekarang sedang mengajar juga di BIPA Mesir. Apa sedang mengajar dosen bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar di tahun 2022. Eh, Mungkin sama seperti dengan pembahasan selanjutnya, kita ini Ustaz, apa namanya lebih ingin mengetahui juga perjalanan antum, tips and triknya, apakah kita juga punya peluang untuk bisa mengajar di salah satu instansi yang ada di Mesir atau bahkan bisa masuk ke dalam lembaga pemerintahnya, entah itu sebagai apa namanya penasihat kah, sebagai advokat kah dan lain sebagainya. Itu Ustaz, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz Fadil. Secara khusus untuk profesi saya saat ini menjadi salah seorang tenaga edukatif ya, pengajar yang ada di Al-Azhar gitu ya. Jadi sejak tahun 2022 yang lalu itu kan sebenarnya bukan 2022 ya. Al-Azhar itu di Kuliah Lughat Tarjamah di Haris Hadis sudah membuka MOU program kerjasama antara Indonesia dan Al-Azhar itu sejak tahun 2019 ya. Masa 2020 itu 2019 ada pengiriman dari Indonesia gitu, dosen-dosen yang tenaga ahli dari Indonesia. Dan kita dari sejak 2019 sampai saat ini dan tahun 2022 yang lalu itu kita direkrut sebenarnya bukan dari Al-Azharnya gitu, bukan secara langsung dari Al-Azharnya, tetapi kita direkrut oleh Badan Bahasa Jakarta yang dilanjutkan oleh Safaroh pihak kedutaan di sini, kemudian mengusulkan nama-nama untuk mengajar mahasiswa kita, mahasiswa Mesir yang ada di Fakultas Lugha dan Terjemah gitu. Jadi sifatnya karena kita masih bahasa kedua ya, al-lughah tsaniyah. Jadi di kuliah lugha terjemah itu banyak bahasa yang dipelajari dan ada mata kuliah pilihan itu namanya mata kuliah bahasa Indonesia ya. Dan alhamdulillah saat ini hingga tahun lalu itu sudah ada satu tamatan yang kita tamatkan di sana. Mereka mempelajari bahasa Indonesia dari tingkat 1 sampai tingkat 4 ya. Selain belajar di kuliah lugha terjemah sebagaimana yang kita tahu, bahasa Indonesia juga diajarkan di Puskin, Pusat Kebudayaan Indonesia yang ada di DOI gitu ya. Jadi banyak mahasiswa yang kita belajar di Al-Azhar gitu juga mengambil kursus tambahan yang ada di Puskin. Dan alhamdulillah anak-anak yang orang Mesir ya yang belajar bahasa Indonesia itu mereka mahir-mahir ketika mereka menyelesaikan pendidikan sampai di tingkat 4 atau sampai di level 6 yang ada di Puskin gitu ya. Jadi sampai saat ini dan dalam proses ya bahasa Indonesia itu menjadi prodi ya, program studi masuk di bawah program studi Dirasat Islamiyah gitu. Jadi ada kisim yang disebut Dirasat Islamiyah, tapi pengantarnya Bilogha al-Ajnabiyah dengan bahasa-bahasa asing. Yang sementara ini ada dengan bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis. Nah, kita mau masuk ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Jadi Dirasat Islamiyah Bilugha Indonesia. Siapa yang belajar? Orang Mesir dan umumnya bukan orang Asia Tenggara gitu. Karena di Tansik itu masih belum membuka untuk Asia Tenggara itu belajar di Fakultas Lugha Terjemah. Tapi orang Afrika, orang India, dan umumnya orang Mesir itu belajar di sana gitu. Jadi sepertinya memang sudah ada pembagiannya. Kalau untuk orang Asia Tenggara, ya itu lebih diarahkan kepada pendidikan keagamannya itu di darosah ya, untuk di kuliatul adabnya ya, bukan kuliah lughat terjemahnya. Nah, begitu ya. Nah, itu juga lagi-lagi saya katakan begini. Terkadang dalam hidup ini apa yang kita pelajari itu tidak linear secara khusus ya, tidak linear secara khusus dalam dunia kerja kita gitu, misalnya gitu ya, dalam dunia kerja gitu. Contohnya saya di bidang hukum Islam gitu ya, saya S1 hukum Islam, S2 hukum Islam, S3 hukum Islam, syariah lah kita katakan ya. Kemudian ada peluang kerja tuh. Ada peluang kerja, dibuka dari Jakarta, dikirimkan edaran kemudian di Safarah. Lalu saat dikirimkan edaran tentu kita mencoba dong, gitu ya. Mencoba peruntungan dan mencoba mencari pengalaman baru, gitu kita katakan ya. Nah, saat mencoba, ikut testing dan lain sebagainya, screening dan lain sebagainya, kita lulus tuh, gitu. Nah, intinya tadi seperti yang saya sampaikan, skill itu tetap menjadi nomor satu. Nah, kita sebagai sarjana hukum Islam, kan kita tidak bisa katakan bahwa saat kita menekuni bidang hukum Islam, kita hanya menguasai fikih saja. Tapi kita harus menyatakan bahwa ketika kita sudah menguasai fikih, maka paling tidak standar kita sudah menguasai bahasa Arab. Minimal nahu dan sorofnya. Kan gitu ya.
Karena dari nahu dan sorof itu membuat kita terlatih untuk bisa memiliki kemampuan bahasa secara tulisan, gitu. Karena untuk yang pasca sarjana S2 S3 kan sudah mutlak ya, harus bisa nulis ya dengan bahasa Arab ya. Lalu juga kita dilatih untuk apa? Untuk memiliki kemampuan berbicara, gitu. Inilah yang skill inilah yang dibutuhkan, gitu. Karena mustahil bagi kita seorang pengajar, misalnya kita diminta nih untuk mengajar bahasa Indonesia. Mahasiswa kita orang Arab, kita tidak bisa menyampaikan bahasa Arab itu dengan baik dan benar dalam mengajarkan materi bahasa Indonesia, gitu ya. Nah, lagi-lagi itu skill sangat dibutuhkan. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengajak ya kepada adik-adik semua peserta yang ada di sini, hendaknya memperbanyak skill yang ada, terutama skill bahasa. Saya katakan, terutama skill bahasa. Bukan hanya bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Terlebih lagi, kalau saya katakan, masisir itu kalau bahasa Arab itu fardu ain ya, gitu ya. Kalau bahasa Inggris itu fardu kifayah, ya minimal fardu kifayah lah, walaupun kita tidak sampai fardu ain gitu maka katakan. Kenapa? Karena juga faktanya pengalaman saya secara pribadi. Saat tahun 2003, di tahun 2005 kalau tidak salah waktu itu, kita sudah mulai aktif tuh komunitas-komunitas bahasa Inggris. Waktu itu kita bikin di PI, Pelajar Islam Indonesia. Ya, sampai 2009 saya selesai pulang saya ke Indonesia. Dari tahun 2010 saya mulai masuk ke sekolah-sekolah yang pengantarnya pakai bahasa Inggris. Saya mengajarkan materi agama Islam. Saya mengajarkan materi leadership ya. Ada satu sekolah waktu itu di Medan karena domisili saya di Medan. Dan kemudian saya mengajarkan materi-materi itu dengan pengantarnya bahasa Inggris gitu. Faktanya yang saya dapatkan itu adalah ya karena peluang itu terbuka besar. Karena beberapa sekolah itu ada sekolah-sekolah unggulan yang pengantarnya itu pakai bahasa Inggris. Nah, karena kita menguasai itu skill bahasa Inggris, katakan kita itu memperoleh salary, gaji itu lebih besar dari orang-orang rekanan kita yang sudah bekerja selama 10-15 tahun. Coba bayangkan antum itu. Cuma karena kita menguasai skill bahasa Inggris loh ya. Nah, begitu ya. Dan tahun 2016 saat kemudian saya seleksi beasiswa LPDP dan diujikan ketika itu adalah kemampuan kita dalam komunikasi bahasa Inggris gitu. Di samping bahasa Arab ya, karena pengujinya waktu itu ada dua untuk bahasa asing, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi selama setengah jam pertanyaan wawancara itu ditanyakan dalam bentuk bahasa Arab, dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris gitu. Saat kemudian ujian tertulisnya katakan ya membuat esai ketika itu juga dengan bahasa Inggris. Diskusinya dengan bahasa Inggris. Bayangkan antum betapa besar peluang yang kita dapatkan. Alhamdulillah tahun 2016 itu saya diterima di program beasiswa doktoral S3 ya LPDP. Tahun 2017 saya berangkat kemari ya dengan sponsor dari LPDP. Karena apa? Karena skill itu tadi gitu ya. Jadi makanya kita menganjurkan ini ya. Skill itu menjadi satu hal yang penentu dalam dunia kita sekarang ya. Tanpa kita menafikan bahwa kita seorang spesialisasi di bidang kita, bahwa kita seorang sarjana syariah gitu ya, harus memahami fikih dan lain sebagainya. Tapi skill itu menjadi satu hal, menjadi eh, apa namanya landasan ya buat kita untuk memperoleh kesuksesan gitu ya. Hingga saya tahun 2002 kemarin ya saat apa namanya saat ada seleksi katakan ya ya seleksi bahasa katakan ya termasuk salah satu skill bahasa bahasa Inggris tadi di samping bahasa Arab ya kemampuan aktif kita dalam berkomunikasi bahasa Arab. Nah mungkin seperti itu Ustadz Fadil yang bisa saya sampaikan. Masya Allah Ustaz. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh antum, pengalaman antum dan prestasi antum bisa ya menambah motivasi kita semua untuk tambah rajin lagi belajarnya, tambah rajin lagi untuk mengupgrade dirinya dan memaksimalkan apa yang telah diberikan oleh Al-Azhar dan orang tua yang kita berikan amanah untuk belajar di sini Ustaz. Amin Semoga amin. kita bisa bertemu di lain waktu dan di lain event. Mungkin selanjutnya boleh untuk sesi penyerahan sertifikat dan foto bersama Ustaz. Ahlan teman-teman ditampilkan sertifikatnya. Boleh operator untuk foto bersamanya. Sudah difoto?
Oke, terima kasih. Lagi-lagi kami ucapkan kepada Ustadz Ferry Ramadan Syah yang telah menemani dan membersamai kita semua untuk memberikan motivasi-motivasinya, materi-materinya, pengalaman-pengalamannya. Semoga apa-apa yang telah antum sampaikan dan antum berikan kepada kami dapat menjadi motivasi yang besar untuk kami ke depannya agar tambah semangat lagi belajarnya, tambah lagi semangat untuk mengupgrade dirinya dan bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan untuk bisa belajar di Al-Azhar kali ini. Mungkin terakhir Ustadz boleh minta closing statement dari antum untuk kita semua. Baik, sebagai closing statement saya ingin mengatakan begini. Sebagai sarjana syariah, kita perlu berbangga diri. Kenapa? Karena syariah seperti saya katakan adalah salah satu disiplin ilmu yang aspeknya bisa menjangkau lebih luas ke masyarakat. Dan sebagai sarjana syariah, khususnya dari Universitas Al-Azhar, kita juga sangat perlu berbangga diri. Karena sesungguhnya secara teori-teori keilmuan, itu kita menguasai, lebih menguasai daripada mungkin sarjana-sarjana hukum Islam yang ada di Indonesia. Tapi jangan lupa tetap harus meningkatkan skill dan kemampuan diri kita agar kita bisa masuk di dalam apa? Wilayah-wilayah peluang-peluang kalian kerja yang ada di Indonesia dan bisa bersaing ya dengan sarjana-sarjana hukum Islam yang ada. Terima kasih. Pertama Ustadz, wa barakallahu fikum. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk keluangan waktunya dan kesediaannya Ustadz bersama kita semua. Mungkin sebelum saya akhiri webinar kali ini, dipersilakan kepada teman-teman yang belum mengisi link absensi dan link kritik saran boleh diisi. Karena seperti biasa dan akan kami selalu ingatkan, barang siapa yang rajin untuk hadir atau hadir lebih dari 4 kali, insya Allah akan ada hadiah menarik yang diantaranya nanti akan ada sertifikat dan hadiah di hari H. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk hadir di hari H kita, yaitu di tanggal 27 Juli pada hari Sabtu. Insya Allah akan ada tamu-tamu spesial dan tamu-tamu besar yang akan menemani kita juga bersama di hari H. Dan ada UKM Expo dan seminar talk show, serta akan ada launching karir portal. Mungkin dari Ana cukup sekian. Kalau ada kurang salahnya dimaafkan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ferry untuk waktunya dan terima kasih teman-teman semua yang telah hadir dan bergabung bersama kita. Baik, terima kasih semuanya. Saya izin ya buat semuanya sukses semuanya. Syukron. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran, syukran. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz. Ya. Kan teman-teman yang belum mengisi untuk link absensinya boleh untuk segera diisi agar nanti mendapatkan sertifikat dan hadiah ketika di hari H. Yang sudah mengisi boleh keluar dari Zoom. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Hmm. Udah masuk belum? Masuk belum? Masuk. 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 Masuk belum? Masuk belum?